Sebuah rumor berkembang pasca ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Rumor itu berkata bahwa Megawati Soekarnoputri bermaksud turun gunung dan memastikan bahwa Hasto Kristianto dapat terbebas dari sangkaan KPK sebagai yang memberi fasilitas dari pelarian atau kaburnya buronan KPK Harun Masiku. Bagaimana filsafat menolong kita untuk membaca fenomena ini secara kritis? Bagaimana PDIP harus menyikapi hal ini? Apakah kekuatan-kekuatan politik di tanah air kita itu dapat menolong seorang Hasto Kristianto untuk keluar dari sangkaan hukum yang diarahkan kepadanya? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, sebagai orang yang dianggap memberikan fasilitas pelarian bagi buronan KPK Harun Masiku, tentu adalah sebuah pukulan telak bagi PDIP yang selama ini sangat keras dan lewat para aktor-aktor politiknya, elit-elit partai ini sangat tajam dalam memberikan evaluasi dan kritik-kritik terkait dengan dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Para elit PDIP selalu mengonstruksi narasi bahwa ada yang tidak beres terkait dengan dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sejak rezim pemerintahan Jokowi, PDIP selalu konsisten menyuarakan suara-suara kritis dan narasi-narasi dengan argumentasi mempertanyakan banyak hal yang dianggap tidak mencerminkan demokrasi yang sebenar-benarnya. Termasuk ketika rezim berganti di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lagi-lagi PDIP dengan elit-elit partainya sangat konsisten dan berada di depan terkait dengan proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Namun teman-teman, siapa disangka dan tentu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa kali ini pil pahit ditelan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pil pahit itu adalah terkait dengan ditetapkannya sebagai tersangka Hasto Kristianto sang sekjen sebagai orang yang dianggap paling tahu dan bahkan memberikan konsesi dan keuntungan politik bagi buronan KPK yang bernama Harun Masiku. Tentu saja proses hukum masih menghadang di depan terkait dengan upaya pembuktian-pembuktian yang harus dilakukan baik oleh kuasa hukum PDIP yang ingin membela Hasto Kristianto, termasuk juga hukum dan aktor-aktor yang ada di balik KPK yang telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam persoalan hukum yang diarahkan pada buronan kelas kakap yang bernama Harun Masiku. Teman-teman, terlepas dari semuanya itu, ada sebuah rumor yang berkembang bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP akan segera turun gunung. Itu adalah ucapannya sendiri ketika ia memberikan sinyal, bahkan bernada ancaman, bahwa jika ada yang mencoba mempersoalkan dan kemudian merealisasikan penangkapan terhadap kader-kader PDIP, utamanya sang Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, maka ia tidak akan mengurungkan niatnya untuk mendatangi pihak-pihak tersebut dan memastikan bahwa ia akan menggunakan legasinya sebagai Ketua Umum bahkan Presiden kelima Republik Indonesia
yang masih punya pengaruh untuk mempertanyakan pihak-pihak yang akan memperkarakan secara hukum dari sang sekjen Hasto Kristianto. Rumor itu berkata bahwa seorang Megawati Soekarno Putri telah mengkontak Presiden Prabowo Subianto untuk turut mengintervensi agar Hasto Kristianto dapat terbebas dari sangkaan hukum yang diarahkan oleh KPK terkait dengan buronan Harun Masiku. Teman-teman, terlepas dari apakah hal ini bisa kita buktikan dalam pengalaman empiris terkait dengan rumor ini, tetapi teman-teman, sulit untuk kita membayangkan bahwa seberani itulah seorang Megawati mempengaruhi proses hukum yang harus kita tempatkan bahwa ini adalah sesuatu yang normal dan wajar saja. Saya ingin mengatakan bahwa kalau rumor itu benar, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh PDIP untuk memastikan bahwa proses hukum, politik, dan demokrasi dalam kehidupan sosial politik tanah air kita sebagai partai politik yang selalu punya nyali besar untuk mengatakan kritik dan evaluasi pada rezim-rezim pemerintahan yang sudah berkuasa dan masih berkuasa hari ini. Tentu ini sebuah catatan yang harus kita katakan bahwa PDIP sedang menelan logika dan idealisme yang mereka miliki. Saya justru tidak menyarankan bahwa Megawati turun gunung, bahkan memberikan sinyal dukungannya terhadap Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Biarlah proses hukum ini berjalan secara normal dan wajar, bahwa semua orang di hadapan hukum adalah sama, setara, dan marilah semua pihak yang punya kepentingan terkait dengan hal ini, baik dari pihak KPK maupun pihak PDIP, sama-sama dipastikan mengumpulkan berbagai macam sumber data dan proses-proses yang akan memperkuat pembelaan masing-masing dan logika hukum yang dibangun dan dikonstruksi untuk meyakinkan bahwa Hasto misalnya oleh PDIP tidak dapat ditersangkakan, termasuk KPK yang sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, maka konstruksi hukumnya adalah kita akan dengarkan. Apakah logika hukum dan konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK itu sangat mendasar, fundamental, dan memastikan Hasto menjadi tersangka dalam hal ini. Disinilah teman-teman, kita tidak perlu membayangkan bahwa Megawati menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk turut mengintervensi proses hukum yang normal dan wajar ini. Biarlah logika-logika hukum terkait dengan proses ini yang membuat kita semua mengalami pencerahan dan edukasi. Mengapa? Karena sinyal konferensi pers yang diadakan oleh DPP PDIP pada malam yang lalu itu memperlihatkan kepada kita bahwa nampaknya elit PDIP membangun narasi yang sengaja dihembuskan dengan mengatakan bahwa ada politisasi hukum, ada kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto sebagai orang yang sangat kritis terhadap rezim pemerintahan, termasuk ketika presiden masih dijabat oleh Jokowi. Dan ini adalah sebuah sinyal untuk mengatakan paling tidak dari DPP PDIP bahwa proses sosial politik dan demokrasi di tanah air kita memperlihatkan secara terang benderang bahwa ada ketidakadilan yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap PDIP. Itu adalah sinyal yang menurut saya terlampau berlebihan memberikan penilaian terhadap Jokowi maupun terhadap pemerintahan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks ini teman-teman, kita ingin mematahkan rumor itu bahwa Ibu Megawati sebaiknya tidak perlu mengintervensi berlebihan proses hukum yang sedang menjerat sang sekjen Hasto Kristianto. Biarlah proses hukum ini memperlihatkan terang benderang apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sebetulnya dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto. Lagi-lagi di sini konstruksi hukum itu harus berada di atas dari logika politik dan kepentingan-kepentingan politik yang seringkali tanpa sadar dinarasikan, termasuk dalam konferensi pers yang dilakukan oleh DPP PDIP untuk membangun sebuah narasi bahwa terjadi proses upaya sistematis dan terstruktur dan masif untuk
mendemigrasi bahkan melemahkan PDIP. Dan sinyal itu lagi-lagi saya ingin katakan tidak terbukti dalam realitas nyata. Karena itu ketakutan-ketakutan politik dari seluruh aktor-aktor politik PDIP nampaknya itulah yang kemudian dibaca oleh insan politik tanah air kita sebagai fobia besar, baik terhadap Jokowi maupun terhadap Prabowo Subianto. Kiranya hal itu tidak pernah akan terbukti dalam realitas empiris. Biarlah proses hukum dan di dalamnya ada konstruksi hukum yang wajar yang disiapkan oleh PDIP untuk membela Hasto Kristianto dan KPK dalam rangka mengonstruksi hukum untuk memastikan bahwa posisi seorang Hasto itu adalah tersangka, itu juga fundamental dan mendasar. Tidak perlu kita dikacaukan oleh pikiran bahwa Megawati sedang mengintervensi, turun gunung dan menghubungi sana-sini, termasuk menghubungi Presiden Prabowo untuk membuat seorang Hasto bisa bebas dari sangkaan hukum yang diarahkan kepadanya. Biarlah hukum menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan di tanah air kita.